Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang makna perencanaan dan penyusunan program bimbingan dan konseling. Kepada pemateri kami persilahkan. A. Makna perencanaan dan penyusunan program BK. Menurut Robert dan kawan-kawan dalam Organization and Administration of Guidance Service yang dikutip oleh Romla pada tahun 1990 mengemukakan bahwa dalam melakukan perencanaan awal program bimbingan konseling harus diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan dasar. Adapun pertanyaan dasarnya yaitu yang pertama, apakah kebutuhan-kebutuhan bimbingan siswa? Kedua, sejauh manakah kebutuhan-kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan kondisi yang ada sekarang? Yang ketiga, bagaimana sekolah dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan baik? Dengan demikian, program bimbingan dan konseling adalah seperangkat kegiatan bimbingan konseling yang saling terkait satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bimbingan konseling yang telah ditentukan. Adapun tujuan penyusunan program. Tujuan penyusunan program tidak lain agar kegiatan BK di sekolah dapat terlaksana dengan lancar, efektif, dan efisien serta hasil-hasilnya dapat dinilai. Manfaat penyusunan program. Prayitno pada tahun 2000 mengemukakan bahwa beberapa keuntungan disusunnya suatu program yaitu yang pertama, memungkinkan guru pembimbing untuk menghemat waktu, usaha, biaya, dan menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dan usaha coba-coba yang tidak memungkinkan. B. Siswa asuh akan menerima pelayanan bimbingan dan konseling secara seimbang dan menyeluruh, baik dalam hal kesempatan, bidang bimbingan, dan jenis-jenis layanan bimbingan yang diperlukan. C. Setiap guru pembimbing mengetahui peranannya masing-masing dan mengetahui pula bila mana dan di mana harus bertindak. Pada itu, guru pembimbing akan menghayati pengalamannya yang sangat berguna untuk kemajuannya sendiri dan untuk kepentingan siswa-siswa asuhnya. 3. Unsur dan syarat penyusunan program bimbingan dan konseling. Menurut Prayitno pada tahun 1997, unsur-unsur yang harus diperhatikan dan menjadi isi program bimbingan dan konseling meliputi kebutuhan siswa, jumlah siswa yang dibimbing, kegiatan di dalam dan di luar jam belajar sekolah, jenis bidang bimbingan dan jenis layanan, volume kegiatan BK, dan frekuensi layanan terhadap siswa. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan program bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan kebutuhan. Kedua, lengkap dan menyeluruh. Ketiga, sistematis. Keempat, terbuka dan luas. Kelima, memungkinkan kerjasama dengan pihak terkait, dan yang terakhir memungkinkan diselenggaranya penilaian dan tindak lanjut. Yang keempat yaitu tahap-tahap penyusunan program bimbingan dan konseling. Harold J. Burbach dan Larry Decker mengemukakan langkah-langkah dalam suatu perencanaan sebagai berikut. A. Menentukan tujuan yang akan dicapai. B. Menganalisis tentang sumber-sumber dan kendala, yaitu yang berhubungan dengan personil, sikap, peraturan-peraturan, fasilitas, dan waktu. C. Menganalisis tentang kebutuhan-kebutuhan. D. Menentukan tujuan-tujuan yang lebih spesifik dan dapat diukur. E. Menentukan prioritas. F. Menentukan strategi-strategi dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tujuan-tujuan yang spesifik. G. Mengadakan evaluasi terhadap perencanaan yang mencakup. Yang pertama, untuk melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dicapai. Yang kedua yaitu untuk melihat sejauh mana kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan itu dilaksanakan. H. Mengadakan beberapa perubahan yang perlu untuk perbaikan program. Yang kelima yaitu jenis program. Program bimbingan dan konseling yang perlu dibuat guru pembimbing guna merencanakan kegiatan bimbingan antara lain. Yang pertama yaitu ada program harian. Program harian yaitu program yang langsung diadakan pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Yang kedua yaitu program mingguan. Program mingguan yaitu program yang akan dilaksanakan secara penuh untuk kurun waktu satu minggu tertentu dalam satu bulan. Yang ketiga yaitu program bulanan. Program bulanan yaitu program yang akan dilaksanakan secara penuh
untuk kurun waktu 1 bulan dalam 1 caturwulan. Yang keempat yaitu program semesteran. Program semesteran yaitu program yang akan dilaksanakan secara penuh untuk kurun waktu 1 semester tertentu dalam 1 tahun ajaran. Yang kelima yaitu program tahunan, yaitu program yang akan dilaksanakan secara penuh untuk kurun waktu 1 tahun tertentu dalam 1 jenjang sekolah. Unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dalam program bimbingan dan konseling. Program bimbingan dan konseling untuk setiap periode disusun dengan memperhatikan unsur-unsur A. Kebutuhan siswa dan kebutuhan masyarakat atau lingkungan yang diperoleh melalui asesmen peserta didik dan asesmen lingkungan. B. Jumlah siswa asuh yang wajib dibimbing. C. Guru pembimbing 150 orang minimal sampai 225 orang maksimal sesuai SKB Mendikbud dan Kepala BAKN nomor 0433-P-1993 dan nomor 25 tahun 1993. Kepala sekolah yang berasal dari guru pembimbing 40 orang dan wakil kepala sekolah yang berasal dari guru pembimbing 75 orang. D. Bidang-bidang bimbingan, pribadi, sosial, belajar, karir. E. Jenis-jenis layanan. Layanan orientasi, informasi, penetapan, dan penyaluran, pembelajaran, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi, dan mediasi. F. Kegiatan pendukung, aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus. G. Volume kegiatan yang diperkirakan antara 4% sampai dengan 25%. Pada kegiatan berikut diatur secara proporsional. H. Frekuensi layanan. Guru pembimbing dalam 1 minggu wajib memberikan minimal 9 kali kegiatan layanan bimbingan dan konseling. I. Lama kegiatan. Setiap kegiatan layanan dan pendukung berlangsung sesuai dengan kebutuhan. C. Waktu kegiatan. Kegiatan layanan dan pendukung dilaksanakan pada yang pertama, jam pelajaran sekolah digunakan khusus untuk formal klasikal. Yang kedua, di luar jam pelajaran sekolah sampai 50% dari seluruh kegiatan bimbingan dan konseling sesuai dengan SK Mendikbud nomor 021/1995 untuk kegiatan format lapangan, kelompok, individu, dan politik. Selanjutnya, tahap-tahap penyusunan program bimbingan dan konseling. Program bimbingan dan konseling di suatu sekolah sebaiknya disusun setiap tahun pada awal tahun ajaran. Penyusunan program bimbingan dan konseling dapat dibedakan menjadi dua, yaitu membuat program yang sama sekali baru dan atau mengembangkan program yang sudah ada. Untuk membahas tahap-tahap penyusunan program ini akan disampaikan dua macam pendapat tentang tahap-tahap kegiatan penyusunan program bimbingan dan konseling. A. Menurut Miller, ada 4 tahapan yang dikemukakan oleh Miller, yaitu yang pertama tahap persiapan, 2. Pertemuan-pertemuan permulaan, 3. Pembentukan panitia sementara, 4. Pembentukan panitia penyelenggara program. B. Menurut Gisbert dan Henderson 2006, tahap penyusunan program menurut Gisbert dan Henderson 2006 meliputi 4 tahap. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, penyusunan atau designing. Yang ketiga, pelaksanaan atau implementing. Yang keempat, penilaian atau evaluating. C. Model penyusunan program bimbingan konseling. Dalam perencanaan program bimbingan dikenal dengan 3 maba model penyusunan program, yaitu 1. Model penyusunan program konvensional. Yang kedua, model penyusunan program bimbingan dan konseling berdasarkan planning, programming, budgeting, dan sistem PPBS. 3. Model penyusunan program bimbingan dan konseling komprehensif. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.